murid yang layak masuk kerajaan surga. Kapan terakhir kali kita berdoa, Tuhan, Tuhan, Tuhan tolong saya ini, Tuhan tolong berkati saya dengan yang itu, Tuhan tolong sembuhkan sakit saya, sembuhkan istri saya, sembuhkan suami saya, sembuhkan orang tua saya, sembuhkan teman saya. Kapan terakhir kalinya kita menyerukan nama Tuhan? Apakah berseru memanggil nama Tuhan setiap hari atau sekali-sekali saja kalau kita ingat? Atau kalau kita lagi butuh saja? Ya, agak jarang bukan kita sering melupakan Tuhan. Sering bukan kita hanya ingat Tuhan kalau lagi kepepet dan sudah tidak tahu lagi harus mencari cara kemana atau kepada siapa yang bisa menolong kita. Kalau saya masih bisa atasi sendiri, ya sudah saya kerjakan dulu aja. Nanti kalau sudah nyerah, baru saya cari Tuhan. Namun dengan tegas Yesus mengatakan di Matius pasal 7 ayat 21-23 demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bagi orang-orang Yahudi, panggilan Tuhan atau Lord dalam bahasa Inggris adalah sebuah gelar kehormatan yang diberikan kepada seorang guru, pemimpin agama, pemimpin politik maupun pemimpin militer. Jadi kata Tuhan diulangi 2 kali di sini. Tuhan, Tuhan biasanya menunjukkan suatu kehormatan yang lebih tinggi daripada disebutkan 1 kali saja. Selain itu, Tuhan juga adalah sebuah nama panggilan kepada pribadi Allah di samping Yahweh. Dalam konteks pembahasan kali ini, jika kita membaca bahwa nama Tuhan memiliki kuasa untuk mengusir setan dan mengadakan banyak mukjizat, maka Matius ingin mengatakan kepada kita bahwa sebutan Tuhan yang diberikan kepada Yesus adalah untuk menunjukkan bahwa Dia adalah pribadi yang berkuasa. Yesus bukan hanya seorang guru atau pemimpin agama biasa. Yesus bukan Mesias yang dibayangkan oleh orang Yahudi yang adalah seorang pemimpin politik atau militer. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, Tuhan yang berinkarnasi dengan mengambil rupa menjadi sama dengan manusia untuk menjalankan misi kerajaan surga, yakni menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Perkataan Yesus di Matius pasal 7 ayat 21-23 masih berkaitan dengan pengajaran Yesus tentang nabi palsu atau pemberita Injil palsu atau murid yang palsu yang ada di bagian sebelumnya. Para nabi palsu juga terlihat dan terdengar bahwa mereka juga turut menyerukan nama Tuhan. Nabi palsu ini seolah-olah berbicara atas nama Tuhan, menyampaikan berita kerajaan surga, tetapi yang mereka bawa adalah berita hoax, berita yang tidak jelas sumber kebenarannya. Mereka bukan meninggikan nama Kristus, tetapi mereka meninggikan diri mereka sendiri maupun nama iblis. Seruan mereka hanya terbatas di mulut saja, tetapi hati mereka tidak bermaksud untuk memanggil nama Tuhan. Panggilan kepada Tuhan ini bukan berasal dari hati yang murni, yang rindu untuk mencari Tuhan dan kebenarannya. Mereka mengetahui kebenaran itu, tapi mereka tidak mau mengakuinya. Mereka tidak pernah datang dengan hati yang berduka atas dosa dan menyesali dosa-dosa mereka di dalam seruan mereka. Oleh karena itu, sayang sekali, Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak pernah mengenal mereka. Tuhan tidak mengenal suara semacam itu. Di dalam penyamarannya, para nabi palsu ini berpura-pura berseru kepada Tuhan agar mereka dapat menarik murid-murid Kristus untuk bisa disesatkan dan dibawa jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang seperti ini tentunya tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus mengungkapkan bahwa syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Menyerukan nama Tuhan di bibir saja bukan merupakan suatu tanda pertobatan. Tanda pertobatan seorang manusia berdosa adalah ketika dia memilih untuk menyesali dosa-dosanya, meninggalkan kehidupan lamanya, mengikuti Yesus dan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Inilah kehendak Bapa dan hanya dengan cara demikian seorang manusia layak untuk menjadi warga kerajaan surga. Roma pasal 10 ayat 9 mengatakan bahwa pengakuan di mulut bahwa Yesus adalah Tuhan saja tidak akan membawa kepada keselamatan jika tanpa disertai dengan pengakuan percaya di dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Pada hari penghakiman akan banyak ditemukan orang-orang yang sedang berusaha membela diri mereka di hadapan Sang Hakim Agung itu, Yesus Kristus.
Nabi-nabi palsu itu mengklaim dirinya telah melayani Tuhan, telah memberitakan nama Tuhan, telah mengusir setan dengan nama Tuhan, telah melakukan banyak mukjizat demi nama Tuhan, telah bernyanyi setiap minggu di gereja, meninggikan nama Tuhan, telah berdoa mencari Tuhan, telah memberi banyak persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Tetapi mereka tidak diizinkan masuk ke dalam kerajaan Allah sama sekali. Ternyata mereka adalah orang-orang yang sok kenal, sok dekat dengan Tuhan. Coba lihat bagaimana respon Yesus. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus pasti akan mengusir para nabi palsu yang selama ini mengatasnamakan dia mengusir setan dan melakukan banyak mukjizat, karena para nabi palsu ini bukanlah murid-murid kerajaan Allah. Entah siapa yang memberi mereka kuasa untuk mengusir setan dan melakukan berbagai mukjizat. Selama ini segala yang dilakukan oleh para nabi palsu adalah pembohongan publik, karena mereka bukan orang-orang yang dipilih Allah untuk bertindak atas nama Allah. Mereka ini memperoleh kuasa dari iblis, bukan Allah. Yesus juga tidak pernah mementingkan praktik ibadah yang tampak sempurna di luar saja, tetapi dari hati yang terdalam tidak memancarkan kerinduannya untuk menyembah Allah. Orang-orang yang buka tutup mulut menyebut nama Tuhan, tetapi tidak pernah menempatkan Tuhan dalam hati mereka, tidak pernah menunjukkan tanda pertobatan, tidak pernah memiliki relasi yang intim dengan Allah, tidak pernah mengalami transformasi kehidupan sebagai seorang murid Kristus, maka seruan mereka memanggil Tuhan, Tuhan, hanya melupakan lip service, sebuah ungkapan manis yang hanya disampaikan di bibir tapi tidak pernah nyata dalam perbuatan. Kebenaran dari orang yang menyerukan nama Tuhan akan terpampang dengan jelas pada saat hari penghakiman, yaitu ketika Yesus datang kedua kalinya. Pada saat itulah Yesus akan memilih mana yang layak masuk ke dalam kerajaan surga, dan sisanya yang tertolak akan masuk ke dalam hukuman api neraka yang menyala-nyala. Kesetiaan untuk memelihara iman sampai akhir adalah hal yang harus dijalankan oleh para murid Yesus agar pujian kita berkenan kepada Bapa di surga. Terlebih dahulu, Yesus telah memberikan teladan bagi murid-muridnya dalam menjadi pelaku dan penurut dari kehendak Bapa. Yesus diutus oleh Bapa untuk datang ke dunia dalam menyelesaikan problem dosa manusia. Allah hendak memperdamaikan dirinya dengan manusia melalui salib. Salib adalah sebuah lambang kehinaan, bentuk hukuman terberat dan yang paling tragis yang pernah dipakai oleh bangsa Romawi untuk mengadili orang-orang yang paling berdosa. Yesus tidak berdosa sama sekali, namun Yesus mau menanggung seluruh kehinaan dan murka Allah atas dosa demi menggenapkan rencana keselamatan Allah yang tertulis dalam Taurat dan kitab para nabi, sehingga dapat memberikan keselamatan kepada manusia yang mau bertobat dan menerima kasih anugerah Allah. Di malam terakhir sebelum ia disalibkan, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia memohon Bapa agar melepaskan dirinya dari beban yang amat berat ini. Rencana Allah sudah final, tidak ada cara lain selain mengorbankan putra tunggalnya sebagai anak domba Allah yang disembelih bagi menggantikan dosa manusia untuk menanggung kematian atas dosa-dosanya. Yesus taat pada kehendak Bapa. Yesus mengerjakan kehendak Bapa sampai tuntas. Walaupun Yesus harus menderita, tapi dia tetap setia menyelesaikan tanggung jawab yang dibebankan Bapa kepadanya. Teladan kesetiaan Yesus ini yang menjadi contoh nyata bagi murid-murid Yesus untuk dengan hati yang taat dan setia sampai pada akhirnya menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Murid-murid yang tetap setia mengikuti Yesus akan berbahagia di dalam kerajaan Allah. Namun bagi mereka yang berseru memanggil nama Tuhan tapi tidak mau bersusah payah masuk dari pintu yang kecil dan bersesak-sesak di jalan yang sempit, mereka sama dengan pengikut nabi-nabi palsu. Pada akhirnya mereka tidak akan pernah mendapatkan izin untuk masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mengalami kebinasaan kekal di dalam nyala api neraka yang tidak pernah padam itu. Sekarang saatnya kita menguji diri kita sendiri. Pengajaran Yesus kali ini ada sebuah peringatan yang amat serius dan membutuhkan respon kita yang sesegera mungkin. Selagi ada kesempatan, jangan tunda lagi untuk memeriksa apakah selama ini kita telah berseru memanggil nama Tuhan dengan hati yang memang rindu mencari Dia. Apa tujuan kita berseru memanggil nama Tuhan? Siapakah Tuhan dalam hidup kita? Di manakah Tuhan dalam hidup kita? Di hari apa saja Tuhan menguasai hidup kita? Hari Minggu saja saat kita pergi ke gereja atau setiap hari? Sudahkah kita sungguh-sungguh menjadi seorang murid Kristus? Buat apa selama ini kita berdoa, beribadah, bernyanyi, memuji kebesaran Tuhan, melayani, memberitakan Injil, bersedekah, berpuasa, dan melakukan serangkaian praktik kerohanian agar terlihat dan dipuji oleh manusia atau memuliakan Bapa di surga? Allah tidak mementingkan kesucian eksternal. Allah hanya mencari murid-murid yang memiliki kesucian hati.
Pengujian diri ini adalah suatu pemeriksaan pribadi yang dilakukan di dalam kedalaman hati yang paling dalam untuk melihat apakah motivasi hati dari seorang murid yang berseru memanggil nama Tuhan. Apakah saya hanya berseru di bibir atau memang dari hati yang terdalam seruan itu keluar? Hanya dengan hati seorang murid yang telah dibasuh bersih oleh darah Kristus, barulah seorang murid bisa memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Jika memang kita belum sungguh-sungguh bertobat, akuilah semua itu dengan apa adanya di hadapan Tuhan. Dan percayalah bahwa Dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya teringat dengan peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu ketika saya mendaftarkan diri untuk melanjutkan studi S2 di salah satu universitas. Saya telah memenuhi seluruh syarat yang dibutuhkan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran program Pascasarjana ini. Semua itu pun telah saya kirimkan dengan email tepat pada waktunya sebelum akhir pendaftaran. Namun ternyata saya harus menyerahkan ijazah terakhir yang telah dilegalisir dalam bentuk cetakan atau hard copy. Ketika itu saya tidak berada di kota di mana saya menempuh pendidikan sarjana atau S1. Di sisi lain, universitas di mana saya mendaftarkan diri berada di luar negeri. Bisa dibayangkan betapa repotnya mengurus dokumen tertulis bukan di kota yang sama dan malah harus dikirim ke luar negeri. Singkat cerita, saya berhasil mendapatkan cara untuk meminta universitas di mana saya menyelesaikan program sarjana untuk dapat mengirimkan dokumen tertulis yang dibutuhkan ke universitas yang akan saya tuju. Dokumen yang diminta akhirnya dikirimkan dan itu pun saya memilih kurir yang paling cepat. Namun sebelum dokumen tersebut tiba, saya telah menerima email terlebih dahulu bahwa pendaftaran telah ditutup dan dokumen yang mereka minta belum tiba sehingga pendaftaran saya ditolak. Tidak ada kompensasi yang diberikan kepada saya sama sekali, walaupun mereka tahu betapa repotnya mengirimkan dokumen antar negara. Saya gagal menjadi mahasiswa pascasarjana di universitas tersebut. Gagal menjadi mahasiswa pascasarjana memang cukup membuat hati saya sedih. Tetapi masih terbuka kesempatan bagi saya di kesempatan-kesempatan yang lain di tahun-tahun berikutnya, mungkin di perguruan tinggi yang sama maupun perguruan tinggi yang lain. Namun jangan sampai kita gagal menjadi warga kerajaan surga. Jangan kita menyanyiakan jika masih ada kesempatan terbuka pada hari ini. Jika waktunya telah berakhir, tidak akan ada lagi kesempatan kedua dan ketiga. Masalahnya, kita tidak tahu kapan waktu tersebut akan berakhir dalam kehidupan kita. Hanya dengan bertobat dan beriman kepada Yesus yang telah mengerjakan karya keselamatan bagi pengampunan dosa kita, itulah satu-satunya cara bagi kita untuk bisa beroleh rumah di kerajaan surga. Tidak ada gunanya jika kita berseru terus dan memanggil nama Tuhan, tetapi seruan itu hanya di bibir saja, sedangkan hati kita belum dibasuh bersih oleh Tuhan. Mau sampai habis suara kita berseru memanggil nama Tuhan, jika kita belum melakukan kehendak Bapa sama sekali, kerajaan surga tidak akan pernah menyambut kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menjadi seorang murid Kristus. Allah rindu mendengar anak-anaknya berseru mencari dan memanggil Dia. Namun bukan hanya memanggil Tuhan, Tuhan di bibir saja. Tuhan mencari hati dari manusia yang telah bertobat dan rindu menyembahnya. Inilah kehendak Bapa yang harus dilakukan oleh para warga kerajaan surga.